Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga dikirimi beberapa video tuh Bapak Ibu yang sudah dibongkar kuburnya yang sudah hitam hangus. Jadi begini, pada dasarnya dan pada prinsipnya azab kubur, nikmat kubur itu adalah perkara gaib. Perkara gaib, Pak. Azab dan nikmat itu perkara gaib. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu orang paling jahat kan? Nampak enggak tercabik-cabik badannya tuh? Hari ini Fir'aun itu masih di dalam kaca, Pak. Times Square. Di lantai 2 di Mesir itu. Dan dijaga security. Kalau kita tengok dia begini aja. Terbaring di situ. Enggak ada tanda-tanda dia diazab. Tapi Al-Quran menyebutkan An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus saa'ah. Dia ditampakkan panasnya api neraka pagi dan petang sampai datang hari kiamat. Maksudnya Fir'aun itu di barzah sana mendapat azab. Begitu juga dengan kenikmatan. Orang yang beriman, beramal saleh, kemudian dikuburkan. Di kuburnya itu rupanya kuburnya berair. Kuburnya itu berlumpur. Kuburnya itu rusak buruk. Lalu kemudian kita katakanlah, ini kubur orang soleh, ini berair, ini kena azab ini. Oh, itu tidak. Jadi tidak bisa kita katakan orang yang kuburnya itu berair itu adalah mendapatkan azab. Kata kawan saya orang Tambilahan, katanya kehidupan orang beriman itu seperti taman-taman surga. Raudhatan min riyadil jannah. Kan itu hadisnya Pak yang sering kita baca dalam doa kita. Ketika kita tengok kuburan ini, bukannya taman surga, taman lumpur kata dia. Pada dasarnya kenikmatan yang Allah sebutkan untuk kita yang beriman yang beramal itu prinsipnya gaib. Tak bisa ditengok oleh mata kepala. Azab juga begitu. Makanya ada orang yang mencoba Bapak Ibu. Masukkanlah kamera di situ, dihintainya dari atas. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, enggak ada terjadi apa-apa. Paling juga semasa hidup termasuk orang jahat. Tapi Ustaz, 1-2 kasus. Kan enggak semuanya Pak. 1-2 contoh. Ketika dikuburkan, maka kemudian terjatuhlah jam yang menguburkan itu. Ada satu lagi kisahnya, terjatuhlah HP-nya. Karena HP itu HP mahal, dibongkarlah. Ketika kubur itu dibongkar, badannya sudah gosong. Ini nyata. Itu kan azab kubur Ustaz. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini para ulama mencoba untuk mengkaji. Kenapa bisa hal seperti itu terjadi? Dan apakah harus itu terjadi? Jawabannya tidak harus terjadi. Setiap orang yang diazab, apakah harus gosong seperti itu? Tidak. Tapi kenapa itu terjadi? Ulama menjelaskan ada orang-orang yang tidak percaya dengan azab kubur, ditampakkanlah 1-2 kasus. Ini bagi orang-orang yang tak percaya, karena banyak orang di dunia. Ada satu orang ustaz, cari nanti Pak namanya, tapi jangan tonton videonya. Namanya Agus Mustafa, mantan wartawan jadi ustaz. Apa kata dia? Azab kubur itu enggak ada. Kenapa begitu? Apa yang mau diazab? Orang sudah menjadi abu yang dibakar, orang sudah menjadi tulang belulang, apa mau diazab? Jadi azab kubur itu kata dia azab psikologi. Bayangkan Pak, ada azab psikologi katanya. Karena ditengok dengan kasat mata tadi, nggak ada yang diazab tuh. Kalau nggak percaya, boleh dicek, boleh dites. Dikubur, tengok setahun kemudian sudah jadi tulang. Tengok 2 hari kemudian sudah menjadi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan 1-2 kejadian. Nah, hal semacam ini sampai hari ini Bapak Ibu saya belum mendapatkan dalilnya. Tapi saya baca-baca lagi, ini adalah disimpulkan oleh para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan azab kubur itu ada bagi orang-orang yang tidak percaya dengan azab kubur. Karena kalau enggak begitu cara berpikirnya Bapak Ibu, nanti akan tertawa Benyamin Netanyahu yang sudah banyak bunuh orang itu, dikubur dia, masuk peti Pak, masuk peti dia nanti kalau mati. Sama dulu namanya Ariel Sharon, meninggal juga, yang membunuh anak-anak Palestina tahun 2004, Perdana Menteri Israel. Ketika meninggal masuk peti, tidak ada azab-azab Pak. Kan dosanya banyak enggak? Bukan banyak lagi. Bapak Ibu mungkin menyaksikan itu tahun 2004 dulu, Intifada Palestina itu, berapa banyak jadi korban. Tapi lebih jahat lagi Netanyahu ini, digenosidanya orang Gaza itu.
50,000 jiwa yang mati, yang melayang, syahid. Kalau mati dia masukkan peti, macam orang senyum aja nanti tu. Wah, kok enggak ada azab dia? Karena Allah SWT tidak tampakkan di situ, tetapi di barzah sana nampak. Jadi yang contoh yang 1, 2 tadi itu Bapak Ibu tidak menjadi keharusan. Tapi kalaupun ada, itu adalah salah satu cara Allah melihatkan kepada manusia semacam inilah. Karena kalau digambarkan dalam hadis Nabi, azab kubur itu dahsyat, hanya semacam itu. Nah, maka oleh karenanya meyakini dengan kehidupan alam barzah tadi, meyakini keimanan tadi. Kalaupun nampak 1, 2 contoh, itu sebagai penguat kita saja. Kalaupun tidak ada contoh itu, maka kita sudah mempercayainya. Begitu, Pak.